Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nur Rahman dengan NPM 124121012 program studi Sistem Informasi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Nah, di sini saya mau mempresentasikan apa itu stack dalam struktur data dan pemrograman 2. Nah, di sini kita selanjutnya. Nah, apa itu stack? Nah, stack itu adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out. Yang artinya data yang termasuk, yang terakhir dimasukkan menjadi data yang pertama dikeluarkan. Jadi, analoginya kayak tumpukan piring gitu, kalau kita udah nyuci. Nah, yang pertama kita cuci gitu kan nanti ditumpuk tuh ke atas gitu. Nah, yang pertama dimasukkan itu bakalan jadi yang terakhir digunakan juga yang keluar. Jadi yang pertama disimpan di atas itu yang bakalan digunakan gitu. Yang terakhir yang pertama diambil gitu. Nah, di sini itu pakai LIFO ya buat stack itu, bukan pakai FIFO. Nah, kalau FIFO itu kan first in first out. Jadi yang pertama dimasukkan itu yang pertama juga dikeluarkan. Nah, kalau buat FIFO ini contohnya ada di queue atau di antrian gitu. Jadi yang pertama datang, yang pertama dilayani. Nah, kalau yang LIFO ini prinsipnya jadi last in first out. Jadi yang pertama dimasukin itu bakalan jadi yang terakhir dikeluarin kayak gitu. Terus bedanya stack sama pemrograman lain itu apa? Nah, kalau stack itu analoginya kayak tadi tumpukan piring atau kalau enggak eh, lemari, lemari yang di atasnya itu ada pintu. Jadi pintunya cuma di atas doang gitu. Nah, kita kalau masukin barang kan ke bawah. Nah, saat lemarinya penuh, itu kan kita nggak bisa ngambil ininya dong, nggak bisa ngambil barang yang paling bawah sebelum kita ngambil barang yang paling atas. Nah, kayak gitu. Itu adalah stack gitu. Nah, kalau misalnya link list itu kayak rantai ya, bedanya stack sama link list. Kalau link list itu kayak rantai, jadi berderet gitu, kotak-kotak. Contohnya kayak gini. Nah, ini. Jadi kotak-kotak saling sambung menyambung gitu, kayak kereta api juga. Terus bedanya juga ada sama array. Nah, kalau array ini kotak gini kayak kolom, jadi kayak kalau diibaratkan kayak laci yang ada nomornya yang bisa kita isi dengan data kayak gitu. Itu bedanya ya. Nah, selanjutnya nih, operasi dasar pada stack itu operasi yang paling dasarnya itu ada 4. Yang pertama ada push, pop, pick atau top, sama is empty. Nah, push ini itu fungsinya buat nambahin elemen ke atas stack. Jadi kalau kita mau nambahin data gitu, kita bisa pakai push ini. Nah, kalau pop, pop itu buat menghapus atau mengeluarkan elemen tersebut atau data tersebut. Kalau pick atau top itu fungsinya buat ngelihat doang, ngelihat misalnya yang paling atas itu apa gitu datanya atau nomor berapa gitu yang kita isian. Nah, melihat paling atas data tanpa menghapusnya jadi nggak bakalan kehapus gitu kalau pick atau top. Nah, kalau is empty ini itu fungsinya buat ngecek apakah stack itu ada atau kosong gitu. Kalau kosong ini bakalan bekerja jadi kita bisa lihat gitu. Kalau masih ada ya masih ada gitu. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi stack-nya. Nah, di implementasi stack ini kita bisa lihat di programnya. Di sini pertama saya ngasih push dengan angka 10, 20 dan 30. Nah, di sini kita pakai sistem outbound printline ini buat menampilkan stack-nya. Kita tampilkan stack-nya. Nah, di sini output-nya bakalan seperti ini ya. Isi stack 10, 20, 30. Nah, terus kalau misalnya kita mau lihat yang peak-nya ini yang atasnya, elemen teratas, kita bisa tuliskan dengan stack.peak. Seperti yang sebelumnya ini kan buat melihat yang paling atas, elemen paling atas itu menggunakan peak ya. Nah, di sini nanti outputnya akan seperti ini. Elemen teratas adalah 30. Jadi kita kan masukin yang 10 dulu, 20, baru 30. Nah, yang teratas ini adalah yang 30 gitu. Terus selanjutnya di sini untuk menghapusnya, di sini kita bisa menggunakan stack pop. Pertama-tama ini saya tampilin dulu ya stack pop untuk dihapus dari stack. Jadi nanti outputnya bakalan seperti ini. Dan ini udah otomatis terhapus ya kalau ini stack pop dihapus dari stack. Nah, kalau kita cek lagi stack yang sekarang ini sisa 10 dan 20 aja gitu. Jadi yang 30 ini udah kita keluarkan gitu.
kan udah di pop. Nah, kalau kita tambahin lagi ini, menghapus semua elemen, ini kita stack pop dua-duanya nih, di pop dua-duanya kan ini ada dua data lagi. Kalau kita hapus semua, nah ini is empty ini akan bekerja, jadi nanti akan muncul stack kosong gitu. Nah, kalau semisal stack popnya ini kita cuman satu aja, misalnya ini programnya ya, ini sebentar. Nah, ini programnya seperti ini. Isi stack sekarang di 10-20 kan. Nah, stacknya kan kosong kalau kita pop dua-duanya. Nah, kalau misal kita pop satu doang, itu kan otomatis masih ada sisa yang 10 ya. Nah, maka tulisan stack kosong ini nggak akan muncul karena stacknya pada hakikatnya masih ada satu lagi. Kecuali kalau kita eh, tampilin lagi. Maksudnya hapus lagi yang ini. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, implementasi stack ini dalam dunia nyatanya itu bisa kita pakai buat kayak buat Ando, Rido dalam aplikasi kayak gitu. Terus perhitungan ekspresi matematika, notasi postfix, terus juga sistem navigasi web kayak backward dan juga forward button gitu. Ya, mirip-mirip lah. Nah, contohnya kayak implementasi ini, contohnya kayak gini ya. Ini saya bikin buat implementasi Ando Rido dalam aplikasi ya. Jadi di sini saya bikin dua stack gitu ya. Kalau kita bisa bayangkan saya bikin misalnya dua rak gitu. Yang satu rak Ando, yang satu rak Redo. Nah, di sini yang pertama di Ando dulu kita push dulu tulisan A, tulisan B dan tulisan C seperti tadi ya. Tadi kan angka, sekarang kita tulisan. Nah, di sini kalau kita eh, mau tampilin, kita tinggal tulis tagnya apa. Tadi tagnya kan namanya Ando ya. Jadi kita tulis Ando, di sini bakalan muncul aksinya tulis A, tulis B, dan tulis C. Kayak gitu. Nah, di sini eh, kita masuk ke string last action. Jadi last actionnya yang tadi, yang terakhir, last action kan yang terakhir kita lakukan ya. Lakukan gitu. Jadi yang tulisan C tuh yang kita masukin terakhir nih, yang last action, kita pop nih yang C-nya. Nah, si C ini kita pop di Ando, jadi kan dari rak nih. Tadi udah dimasukin ke rak Ando nih semua A, B, C. Nah, dari yang si rak Ando ini, yang C kan paling atas. Nah, kita pop, kita hilangin nih yang C. Bukan hilangin ya, ya yang hilangin terus dikeluarin gitu lah ya. Nah, terus nanti bakalan muncul seperti ini. Ando tulis C. Ini kan buat last actionnya ya. Nah, aksi setelah Ando. Nah, setelah di Ando karena kita udah keluarin si eh, apa namanya si tulis C-nya juga, ini bakalan hilang. Oh ya, sebelumnya ini kita tulis dulu rido.push. Ini jadi dari si tulisan yang si C ini, tulis C ini dari Ando, kita keluarkan, kita pindahkan ke rak yang rido. Kan kita punya dua rak tadi. Nah, kita pindahkan ke rak yang rido, jadi si rak rido ini punya C doang. Yang si Ando ini sisa A dan B. Jadi kalau kita tampilin, itu bakalan seperti ini. Tulis A dan tulis B, kayak gitu. Terus kalau kita mau ngebalikin lagi, bisa string redo action. Ini ridonya di pop, jadi yang tadi ada di rak rido, ini yang C ini. Kita pop, kita hilangin atau kita keluarin. Nah, kita pindahin lagi ke Ando. Jadi kita push lagi nih, Ando push. Kita push lagi ke si Ando. Jadi nanti balik lagi gitu. Nah, ini redo, kita redo actionnya yang tadi tulisan C. Dan kalau kita cek lagi, semuanya itu bakalan balik lagi tuh. Tulisan A, tulisan B, dan tulisan C. Kayak gitu. Nah, kelebihan dan kelemahan dari stack ini sendiri. Jadi kelebihannya itu sederhana sebenarnya dan mudah digunakan. Terus juga lebih efisien karena cuman satu bagian aja gitu kan, lebih cepat. Terus kelemahannya juga aksesnya terhadap terbatas, kurang fleksibel untuk pencarian atau manipulasi data. Jadi aksesnya itu terbatas karena kita cuma bisa ngambil data satu persatu dari atas ke bawah gitu. Jadi kalau buat pencarian dan lain-lain itu kurang cepat gitu. Dan harus dikelola dengan hati-hati. Kayak gitu. Jadi bisa menyebabkan error kalau kita ngelolanya salah gitu. Kayak contohnya gini nih.
Semisal ini kan udah saya pop 2 kali ya, pop gitu, jadi stacknya kosong. Ini kalau kelebihan gitu ya, bentar. Kalau misalnya kelebihan di popnya, ini bakalan terjadi error gitu di bawahnya ini kayak gini ya. Jadi benar-benar harus hati-hati karena kan si datanya juga linear gitu. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga aja presentasi ini bisa menambah ilmu atau manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.